Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-'abdus syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam wal azman wad duhur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Hijjah yang rahmati Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka menghadiri salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan, mari sama-sama kita giatkan, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang dan hamba Allah yang lebih bertakwa, orang yang lebih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya yang wajibnya tetapi juga kita laksanakan yang sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sholat duhanya tapi juga sholat tahajudnya. Tidak hanya hubungan pada Allah tapi juga sedekahnya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahmah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang biasanya akan merasa senang apabila mendapatkan kenikmatan, pemberian atau karunia yang berbentuk fisik atau lahiriah yang dapat diindra oleh indra kita, yang dapat kita rasakan. Misalnya kita mendapatkan uang, kita mendapatkan dagangan kita laku dan laris, naik pangkat, naik gaji, bisnis lancar, omset meningkat dan sebagainya. Sebaliknya orang akan merasa sedih apabila tidak mendapatkan hal-hal semacam itu. Di dalam bahasa Arab, pemberian disebut dengan kata-kata al-ata'u, dan dalam keadaan tidak diberi disebut dengan al-man'u. Allah Subhanahu wa taala pun memiliki sifat sebagai Maha Pemberi, yaitu al-mu'ti. Dan juga Allah memiliki sifat Maha Tidak Memberi, yaitu al-mani'. Makna seperti ini, sifat Allah seperti ini sebenarnya sering kita baca dalam doa sehari-hari setelah sholat, yang sering dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Qala Rasulullah SAW, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menghalangi terhadap apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima manata, tidak juga ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau halangi. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau takdirkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak berguna kekayaan orang-orang yang kaya di hadapan kekayaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya itulah yang ada dari sudut pandang manusia. Manusia pada umumnya memandang bahwa jika ia diberi kenikmatan fisik atau lahiriah, itu menandakan suatu kebaikan baginya. Jika ia tidak diberi kenikmatan lahiriah, itu seolah-olah merupakan keburukan, bahkan kerendahan diri baginya. Maka ini kita mengingat apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Fajr,
ayat ke-15 dan ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang artinya, adapun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itu sekali lagi hanya dari sudut kita sebagai manusia, sudut pandang kita manusia yang lemah. Tetapi lain dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak memberi sesuatu kepada kita, maka sesungguhnya pada hakikatnya Allah sedang menyiapkan sesuatu untuk memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan sekarang. Kisah nabi-nabi dan orang-orang saleh di dalam Al-Quran sungguh banyak yang mengandung makna ini. Salah satu di antaranya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau terhalang untuk tinggal bersama ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Sungguh sesuatu yang didambakan oleh setiap anak untuk selalu tinggal bersama ayah dan ibunya. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Beliau tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bahkan ia direncanakan dan ternyata memang diceburkan ke dalam sumur yang amat dalam oleh saudara-saudaranya. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Karena saudaranya iri dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub yang lebih mengistimewakan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau Nabi Yusuf alaihissalam diasingkan dan dijauhkan oleh saudara-saudaranya dari kenikmatan tinggal bersama orang tuanya. Sekilas hal itu tampak sebuah mana, sesuatu yang tidak diberi, sebuah halangan. Seolah-olah Allah menghalangi Nabi Yusuf untuk tinggal bersama ayahnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa justru karena diasingkan seperti itu, kelak beliau kemudian menjadi pejabat tinggi yang sangat berpengaruh di Mesir. Di samping beliau adalah seorang nabi yang soleh dan seorang ahli tafsir mimpi yang handal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu contoh yang lain juga yaitu yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam keadaan masih bayi yang merah, beliau Nabi Musa kecil sudah harus dipisahkan dari ibunya. Ia dimasukkan ke dalam peti kecil, lalu dibuang ke sungai, lalu hanyut mengalir mengikuti arus sungai Nil. Tidak terbayang oleh sang ibu bagaimana dan kepada siapa bayinya itu akan menyusu nanti. Semua orang memandang hal itu sebagai bentuk keburukan. Bagaimana mungkin seorang bayi kecil yang belum bisa apa-apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian, kita semua dari perut ibu kita tidak bisa apa-apa. Ternyata Nabi Musa kecil harus dipisahkan dari ibunya, lalu harus dibuang ke sungai sendiri, tidak ditemani oleh siapapun. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dipisahkannya Nabi Musa kecil dari ibunya itu kelak di kemudian hari justru menjadi penyebab keberhasilannya menjatuhkan kekuasaan Fir'aun yang amat kuat dan menyelamatkan kaumnya. Tapi sebaliknya Fir'aun yang diberikan segalanya, kekuasaan, kerajaan, istana, bahkan diberikan wilayah yang subur dengan sungai Nil, justru pada akhirnya akan menjadi hina dina tenggelam di dalam Laut Merah bersama bala tentaranya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahmah rahimakumullah. Begitu juga yang terjadi pada kisah Nabi kita Nabi Muhammad Sayyidina wa Habibuna Syafi'una wa qurratu a'yunina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terlahir sebagai yatim karena telah ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia lahir. Secara lahiriah keadaan itu tampak seolah sebuah bentuk mana penghalangan karunia. Bayi-bayi lain bisa tumbuh dan berkembang dalam buayan ayah ibunya, sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW kecil harus menderita tumbuh dan berkembang tanpa kebersamaan sang ayah. Tetapi siapa yang menyangka bahwa keadaan itulah yang kemudian membuat beliau menjadi seorang yang tangguh, seorang yang hebat, seorang yang tahan banting,
seorang yang berhati lembut kepada anak yatim dan orang miskin, seorang yang dekat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami keadaan yang tampak buruk sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan di baliknya, itu di dalam bahasa agama disebut dengan husnudzan billah, yaitu kita berbaik sangka dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seburuk apapun keadaan yang kita alami saat ini, pasti di baliknya terdapat kebaikan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jika kita meratapinya, kita mengeluh, boleh jadi kebaikan itu tidak akan datang. Tapi kalau kita menerimanya dengan penuh sabar, dengan tabah dan tetap bersyukur, kebaikan itu pasti akan datang cepat atau lambat. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Ar-Rahmah rahimakumullah. Maka dari situlah seorang ulama klasik Mesir, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari, dalam bukunya kitab yang sangat terkenal dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa yang berjudul Al-Hikam. Beliau menyebutkan al-ta'uhul manahul al-ta', yang artinya bahwa boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu kenikmatan, padahal sejatinya hal itu adalah sebuah pemberian yang teramat besar. Dan boleh jadi Allah memberimu suatu kenikmatan, padahal sejatinya hal itu adalah sebuah musibah besar. Menurut Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa berbaik sangka atau husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah merupakan salah satu buah dari keimanan yang kuat. Seseorang yang imannya kuat dan akan selalu memandang baik apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jika kita memandang baik keadaan yang sedang kita alami sekarang, kita hadapi segala macam dan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus konsisten untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan keimanan yang kita miliki, dengan keimanan yang kuat dan dengan penuh keyakinan kita akan bisa melalui hal ini bersama-sama, dan dengan justru membuat iman kita menjadi bertambah kuat. Oleh karena itu, mari kita terus pupuk keimanan kita, mari kita terus tambahkan husnuzan kita kepada Allah. Mari kita banyak-banyak bersyukur dan jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan cucuran rahmat-Nya di setiap munajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan ketenangan hati kepada sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya, artinya dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan pada hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah mereka miliki. Dan milik Allah lah segala bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Fat ayat keempat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله المتفرد برداء الكبرياء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على البلاء في السراء والضراء. أشهد أن لا إله إلا الله خالق جميع الأشياء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات الأسفياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون